Halo Sportmania, welcome back to YouTube. I'm Winit. Di video kali ini, Mimin akan menyajikan informasi mengenai Red Sparks yang lolos ke babak playoff Liga Voli Korea usai Pink Spider menang. Tapi sebelum kita lanjut ke pembahasannya, pastikan ya brother-brother sudah bantu perkembangan channel YouTube I'm Winit dengan cara subscribe, sukai video ini, berikan komentar, dan jangan lupa juga untuk bagikan kepada brother-brother yang lain. Dan tanpa banyak bacot lagi, berikut adalah informasi selengkapnya. Daejeon Jeonkwanjang Red Sparks lolos ke babak playoff Liga Voli Putri Korea Selatan. Kepastian Megawati Hangasri dan kawan-kawan melaju didapat setelah Pink Spider mengalahkan IBK Altos dengan skor 3-1 pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 yang lalu. Hasil tersebut membuat Pink Spider naik ke puncak klasemen dan kini memiliki poin yang sama dengan Hill State, yaitu 73 poin. Sementara itu, IBK Altos yang berada di urutan kelima dengan 46 poin tak mungkin mengejar perolehan poin Red Sparks yang berada di urutan ketiga dengan 58 poin pada akhir kompetisi regular liga. Kondisi ini membuat Red Sparks minimal bisa finish di posisi 4 besar klasemen, seandainya mereka terus mengalami kekalahan dalam 3 laga sisa. Tim asuhan Ko Hee-jin itu tetap berhak lolos ke babak semi playoff. Fase ini akan digelar jika tim urutan ketiga dan keempat memiliki selisih poin kurang dari 3. Dengan keunggulan 7 angka Red Sparks atas JS Caltech di peringkat keempat saat ini, maka laga semi playoff dipastikan bakal berlangsung bila mereka tak mampu meraih poin di sisa pertandingan. Keberhasilan Red Sparks menembus babak playoff Liga Voli Putri Korea Selatan menghadirkan sederet fakta menarik, dan berikut adalah bagaimana rangkumannya. Fakta pertama, ini merupakan kali pertama bagi Red Sparks lolos ke babak playoff Liga Voli Putri Korea Selatan dalam 7 tahun terakhir. Sebelumnya, tim yang bermarkas di Daejeon Jongmu Gymnasium itu bersaing memperebutkan gelar juara pada musim 2016-2017. Namun, pada akhirnya mereka gagal mengangkat trofi. Pada kala itu, Red Sparks dikalahkan oleh IBK Altos dengan skor 1-3 di babak semifinal. Fakta yang kedua yaitu tentang bagaimana peran penting dari Megawati Hangasri dan Giovanna Milana. Megawati Hangasri dan Giovanna Milana berperan penting dalam keberhasilan Red Sparks lolos ke babak playoff musim ini. Keduanya menjadi tumpuan tim dalam mencetak skor di setiap pertandingan. Megatron merupakan top skor Red Sparks saat ini dengan koleksi 705 poin, disusul oleh Giovanna yang mengemas 663 poin. Keduanya menjadi duet pemain asing tersubur di Liga Voli Putri Korea Selatan musim ini. Dan fakta yang ketiga adalah berpeluang mencetak berbagai rekor. Kesuksesan Red Sparks maju ke babak playoff membuat peluang mereka untuk memecahkan berbagai rekor lain terbuka lebar. Rekor pertama adalah kemungkinan mencetak 7 kemenangan beruntun untuk pertama kali dalam 15 tahun terakhir. Saat ini, Red Sparks telah mencatatkan 6 kemenangan beruntun dari akhir ronde kelima. Selanjutnya, mereka akan menghadapi JS Caltech pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024. Bila mencatatkan kemenangan, maka rekor tersebut bakal diraih. Masih berkaitan dengan rekor kemenangan, Red Sparks juga berpeluang mencatatkan total 20 kemenangan dalam satu musim. Ini akan menjadi kali pertama bagi mereka sejak terakhir kali meraihnya 12 tahun lalu pada musim 2011-2012. Di sisi lain, kapten tim Daejeon Jeonkwanjang Red Sparks yaitu Lee So-young akan berstatus agen bebas pada akhir musim Liga Voli Korea 2023-2024. Diambil saat Red Sparks mencatatkan kemenangan ke-6 beruntun saat menghadapi Suwon Hyundai NC Hill State di Suwon Gymnasium pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 yang lalu dengan skor 3-2. Tambahan 2 poin dari laga tersebut membuat peluang lolos Red Sparks ke kompetisi pasca musim yang disebut musim semi pada Liga Voli Korea cukup besar. Liga Voli Korea 2023-2024 yang dibuka pada tanggal 14 Oktober 2023 akan memasuki tahap akhir. Timnas Korea Selatan selanjutnya akan mengikuti Volleyball National League 2024 pada pertengahan Mei. Federasi Bola Voli Korea juga akan bersiap menghadapi musim baru Liga Voli Korea melalui draft ASEAN Quarter dan pemain asing. Pasar agen bebas juga rencananya akan segera dibuka setelah musim berakhir. Pasar agen bebas mendapatkan perhatian dari para penggemar bola voli setiap tahunnya. Namun, musim ini diharapkan dapat menarik lebih banyak perhatian dari para penggemar bola voli dibandingkan tahun-tahun lainnya. Pasalnya, banyak generasi emas dari draft rookie tahun 2018. Mereka adalah Lee Jun-ah dari Hankook Life Insurance Pink Spider, kemudian ada juga Park Eun-jin, lalu Park Hae-min dari Red Sparks, dan Chung Ji-yoon dari Hyundai Engineering and Construction Hill State.
memenuhi syarat untuk mendapatkan hak agen bebas untuk pertama kalinya dalam hidup mereka. Selain itu, ada juga nama Han Suji, lalu ada juga Han Dahye dari JS Caltex KIXX, Kim Yeon dari Hengke Life Insurance, dan juga Noran dari Chong Kwan Jang juga akan memperoleh kualifikasi agen bebas. Tetapi, calon agen bebas yang akan memenuhi syarat untuk mendapatkan agen bebas setelah akhir musim ini adalah Lee So-young. Pemain di posisi outside hitter ini dianggap sebagai pemain terbesar bersama dengan outside hitter JS Caltex dan Kang So-hwi yang memainkan peran utama dalam treble JS Caltex pada Liga Voli Korea. Lee So-young dan Kang So-hwi masing-masing menjabat sebagai kapten tim musim ini. Mereka memimpin tim dengan keterampilan luar biasa dan bermain sebagai outside hitter tingkat atas di liga dengan menyerang dan bertahan. Inilah sebabnya mengapa persaingan minat dan rekrutmen yang ketat dari banyak klub diperkirakan terjadi di pasar agen bebas mendatang. Lee So-young yang tidak yakin mendapatkan kontrak agen bebas yang bagus karena operasi bahu membalikan keadaan dengan memamerkan kesuksesannya setelah comeback. Pemain berusia 29 tahun itu mengalami cedera serius. Ligamen lutut kirinya robek saat pertandingan latihan tim nasional pada Juni 2017, satu musim sebelum agen bebas pertamanya. Lee So-young yang segera menjalani operasi kembali ke lapangan lebih awal dari yang diharapkan pada Januari 2018. Namun, dia hanya mencetak 92 poin dalam 11 pertandingan. Akibat ketegangan pada lututnya, dia tidak dapat memanfaatkan kemampuan uniknya untuk melompat dan melayang yang berakibat fatal. Dan pada akhirnya, dia pun lolos sebagai agen bebas pada akhir musim 2017 sampai 2018. Bertahan di JS Caltex dengan menandatangani kontrak dengan gaji tahunan sebesar 200 juta won. Lee So-young yang melakukan comeback gemilang dengan mencetak 471 poin dalam 30 pertandingan pada musim 2018-2019 sempat dibatasi bermain dalam 19 pertandingan. Waktu itu, dia mendapatkan 254 poin pada musim 2019-2020. Penyebabnya adalah dia kembali mengalami cedera ankle dan kaki. Namun, Lee So-young yang menunjukkan determinasi besar pada musim 2020-2021 mencetak 439 poin pada liga reguler dan juga mencetak 40 poin dalam 3 pertandingan saat melawan Pink Spiders. Dia terpilih sebagai pemain terbaik kedua dari pertandingan setelah Merethe Lutz, yang merupakan pemain dari Amerika Serikat. Lee So-young yang memenuhi syarat sebagai agen bebas untuk kedua kalinya dalam hidupnya ditransfer ke Red Sparks dengan nilai 1,95 miliar won selama 3 tahun. Lee So-young yang bermain sangat baik dalam menyerang dan bertahan mencetak 377 poin dalam 32 pertandingan pada musim pertama setelah ditransfer ke Red Sparks. Dia juga mencetak 457 poin dalam 36 pertandingan musim lalu ketika dia mengambil alih posisi sebagai kapten. Namun, setelah bergabungnya Lee So-young, Chong Kwan Jang tetap berada di peringkat keempat liga reguler selama 2 musim berturut-turut dan gagal maju ke bola voli musim semi selama 6 musim berturut-turut. Lebih buruknya lagi, sang kapten yang mengalami cedera bahu memutuskan untuk menjalani operasi setelah musim lalu berakhir. Kondisi yang sama terjadi pada musim 2017-2018 ketika dia menjalani operasi besar pada musim sebelum berstatus bebas transfer. Ada prediksi bahwa dia tidak akan mudah untuk comeback hingga paruh pertama musim. Namun, Lee So-young kembali ke lapangan pada putaran kedua Liga Voli Korea untuk memimpin tren peningkatan Red Sparks dengan bermain sebagai pemain starter sejak putaran keempat. Faktanya adalah Red Sparks membukukan rekor luar biasa, yaitu 12 kemenangan dan 3 kekalahan dalam 15 pertandingan dimulai dari putaran keempat, di mana Lee So-young berperan sebagai pemain starter. Lee So-young yang telah mencetak 214 poin dengan tingkat keberhasilan 38,06% dalam 28 pertandingan musim ini jelas meringankan beban pasangan senjata yang dipimpin oleh Giovanna Milana dan Megawati Hangsri Pertiwi. Jika Lee So-young memimpin Red Sparks ke bola voli musim semi untuk pertama kalinya dalam 7 tahun, juga menunjukkan kinerja yang baik di bola voli musim semi. Harga Lee So-young tentu akan semakin meningkat di pasar agen bebas mendatang. Baik, sepertinya seperti itulah bagaimana informasi mengenai Red Sparks untuk kali ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya dengan informasi terbarunya. Pastikan kalian sudah subscribe, bunyikan loncengnya sehingga tidak ketinggalan update terbarunya. Dan pastikan juga untuk bantu perkembangan channel YouTube ini dengan cara subscribe, bunyikan loncengnya, serta jangan lupa juga untuk bagikan kepada brother-brother yang lain. Sampai jumpa dan salam olahraga.